Hello everyone, welcome back to Children's Literature class with Miss Dayu. Okay, after discussing about various picture books in the previous meetings, to be exact, in the last 7 meetings, and then in the previous 2 meetings, we have discussed on how to choose books for learners, for young learners, based on their different background, gender, and also language capability. Today we will start discussing on how to transform books, especially children's literature or picture books or children's book, into learning activities. Okay, how to do that and why should we do that? This video will explain, will tell you some information on why we should do that and how we should do that. Oke, jadi meeting kali ini, video kali ini akan mewakili meeting ke-10 di mana kalian sudah akan berproses dari understanding the books as what you did in the literature circle activities, and you will move on to making some innovations from the book. Jadi kalian tidak hanya akan memahami dan juga mampu untuk memberikan buku yang tepat bagi young learners, tetapi kalian juga diharapkan untuk mampu merancang media pendamping kegiatan membaca bagi young learners. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu. Video ini akan dibagi menjadi 2 part. This video will be divided into 2 parts. The first one is why we should transform what we read in the book into activities, and then the second one is how we do that. So the first video is why, the second video is how. Okay, let's start with the big why. Why we should use children's picture book or children's book for young learners to learn English or to learn anything in general. Okay, let's discuss a little bit about critical literacy pedagogy first. Apa itu critical literacy pedagogy dan kenapa kita mempelajari itu di mata kuliah children's literature? Well, critical literacy pedagogy sangat dekat kaitannya dengan children's literature karena menggunakan children's literature atau sastra anak dalam kegiatan pembelajaran itu bisa mengasah critical literacy anak-anak. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan atau approach-nya adalah critical literacy pedagogy atau pendidikan berbasis usaha untuk meningkatkan critical literacy anak-anak gitu. Nah, apa bedanya antara critical literacy dan apa perbedaan antara critical literacy pedagogy dengan conventional pedagogy atau traditional pedagogy yang kita ketahui selama ini? Okay, let me show you. Okay, jadi ada yang namanya ya di sini di sebelah Miss Dayu kalian bisa lihat ya. Ada yang namanya didactic literacy dan critical literacy. Oke, Miss Dayu mungkin akan pindah ke tengah sedikit ya. Oke, sudah kelihatan ya? Didactic literacy and critical literacy. Yang kita ketahui selama ini atau biasanya disebut sebagai literasi tradisional ya, atau yang konvensional gitu ya. Biasanya Miss Dayu mengalami ini ketika Miss Dayu masih kecil, waktu di SD gitu ya. Didactic literacy namanya. Didactic literacy ini cenderung isinya formal rules. Kemudian ada mechanical skills ya, fokus ke mechanical skill. Dia cenderung pasif dan compliant ya, menuntut students untuk menjadi pasif dan compliant, and sifatnya itu seperti training. Kemudian goalnya adalah social reproduction. Jadi kayak apa yang diharapkan oleh society itu diproduksi kembali, atau dia melakukan, goalnya itu adalah studinya itu melakukan apa yang seperti diharapkan oleh society. Sementara untuk critical literacy dia cenderung lebih demokratik, menekankan democratic values yang merangsang atau mendorong
students atau learners itu untuk acting upon real issues, oke? Kemudian yang diharapkan di critical literacy pedagogy itu adalah active yang diharapkan di critical literacy ini adalah active participatory, ya, instead of passive, dan dia cenderung bersifat sebagai sebuah pendidikan, not just a training. And then goal utamanya bukan hanya untuk membuat learners itu memenuhi harapan society, ya, melakukan apa yang kebanyakan society lakukan, masyarakat lakukan, tetapi goal utamanya adalah bisa memberikan perubahan, bisa melakukan perubahan kepada sekitarnya gitu ya. Oke. Nah, kita belum ke children's literature, masih ke critical literacy, oke? Ya. Ya. Nah, mulai masuk ke children's literature or literature in general. Oke, sekarang Miss Bayu agak sini ya. Oke, semoga kelihatan. Nah, kenapa? Nah, dengan kebutuhan untuk mengajarkan critical literacy kepada young learners, kenapa kita menggunakan literature sebagai media gitu ya untuk belajar? Beberapa alasannya adalah, ya, literature itu spesial. Tidak hanya kaku dan instruktif seperti textbook, tetapi dia juga melibatkan rasa dan pemikiran gitu. Kemudian ketika kita membaca karya sastra, ada rasa-rasa, ya, emosi-emosi yang bangkit begitu. Misalnya ketika kalian membaca Angry Man beberapa meeting yang lalu, kalian ikut merasa sedih gitu. Ketika kalian membaca maybe, ya, kalian ikut merasa bersemangat. Ketika kalian membaca Voices in the Park, kalian ikut merasa bingung gitu. Nah, karya sastra bisa melakukan itu, sementara textbooks tidak bisa. Oke. Kemudian bahasa yang digunakan itu bukan bahasa yang implisit, sehingga ketika memahaminya kita memerlukan effort yang cukup banyak gitu ya, dan effortnya itu cukup unik gitu ya, untuk bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan di karya sastra. Lalu indah, ya, beautiful of course. Dan yang terakhir adalah karya sastra itu membuat manusia kita, ya, pembacanya, menjadi sadar akan keberadaan diri kita sendiri, oke, dan kehidupan yang kita tinggali ini, gitu ya. Jadi ketika setelah kalian baca misalnya, ya, I like your way gitu ya, kalian jadi sadar, oh iya ya, di sekitar kita itu ada juga teman-teman yang berbeda dengan kita, dan mereka juga sama normalnya, sama berhaknya untuk hidup seperti halnya yang kita lakukan sehari-hari. Maka kalian membaca Rano dan juga Suri, ya, temannya yang ada di buku I Like Your Way itu. Selanjutnya, ya, Miss Dayu ingin menekankan bahwa membaca karya sastra itu membutuhkan respon personal. Jadi ibaratnya begini, ketika kita membahas buku teks, ya, biasanya, ya, isinya adalah A atau B, mungkin ada C begitu ya. Tetapi kalau kita membaca karya sastra, karena dia melibatkan emosi, maka personal response itu berbeda-beda bergantung dengan personal background masing-masing pembacanya, sehingga ada uniqueness di sini. Dan ketika dijadikan bahan diskusi, dia akan menjadi sebuah diskusi yang kaya dan padat dengan informasi-informasi baru, dengan perspektif-perspektif baru. Nah, ini yang akan stimulating, ya, merangsang aktif participatory-nya students atau learners, sehingga mereka tuh tidak menjadi pembelajar yang pasif, sehingga vibes atau pembelajaran yang terjadi atau dilaksanakan itu adalah menjadi pembelajaran berbasis critical literacy gitu. Oke. Selanjutnya adalah beberapa cara untuk kemudian kita
transformasikan apa yang sudah dibaca oleh students dan juga diri kita sendiri itu ke dalam aktivitas pembelajaran, ya. Aktivitas pembelajaran di sini bisa berupa aktivitas pembelajaran yang formal yang di sekolah atau kegiatan literasi atau membaca sehari-hari yang sudah selayaknya memang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Jadi membaca itu tidak seharusnya dibatasi hanya di sekolah saja, tapi di mana-mana. Nah, kalian ya, saya juga sebagai teacher, sebagai pembelajar juga, learners juga, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai instructor, sebagai tante atau om nantinya ya, kita juga punya kewajiban gitu, karena kita sudah belajar lebih lama ya dibandingkan dengan adik-adik yang learners. Kita punya kewajiban untuk menemani ya, menjadi reading companion yang fasilitatif gitu untuk mereka, sehingga proses membaca mereka itu menjadi lebih meaningful gitu. Tidak sebagai diktator atau controller dari proses pembacaan mereka, tetapi sebagai pendamping begitu. Maka kita memerlukan pengetahuan untuk bagaimana menciptakan aktivitas pendamping kegiatan membaca yang bisa meningkatkan critical literacy anak-anak pembelajar atau anak-anak siswa dan siswi kita. Oke, step yang pertama adalah memilih buku yang tepat. Kalian sudah belajar di 2 meeting sebelumnya ya. Lalu membuat rencana, ya rencana sederhana aja. Ini mau digimanain sih? Anak-anak ini butuhnya apa? Kemudian kira-kira nanti alurnya seperti apa? Kemudian membuat media, ya medianya seperti apa? Nanti akan saya berikan contoh. Dan yang terakhir adalah sequencing activities atau membuat aktivitas sequence atau urutan aktivitas yang sesuai dengan prosedur. Oke, bagaimana secara rinci kita bisa developing media dari buku cerita anak-anak? Kita akan ketemu lagi di video yang kedua, yaitu tentang how we can transform a book into a reading companion activity. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk lihat part 2-nya. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.